Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung ke Bang Andreas melanjutkan yang tadi Bang, terputus Bang. Saat ini nih trennya sudah Prabowo efek Bang. Nah, pertanyaan saya sama seperti yang tadi Bang. Lantas sikapnya PDI Perjuangan seperti apa? Apakah terkait dengan pilkada serentak juga akan merapat? Ya, kan itu udah alamiah kan. Secara politik, tadi kan Kang Ujang udah jelaskan bahwa teori tentang power center gitu kan. Jadi Rif, itu beda antara orang bilang karisma, pemimpin yang karismatik dan ya pemimpin yang ya kalau mau bilang sekarang Jokowi efek atau siapapun efek gitu kan. Ya penjelasan itu bahwa ketika kita tidak berkuasa lagi ya selesai. Memang yang sekarang itu mau dibangun soal apa ya, mitos-mitos politik gitu kan. Mitologi dalam politik itu juga memang ya sering terjadi adalah gitu. Tetapi ya antara mitos dan realita itu kan kita lihat sekarang apa yang terjadi ya. Ini ya akan memudar dengan sendirinya gitu. Makanya kita lihat gini ya upaya untuk menggandeng efek itu kan misalnya pada Mas Kaisang gitu kan. Survei di Jakarta, survei di ini Jawa Tengah, coba-coba sana, titip sana, titip sini gitu. Upaya untuk menggandeng figur-figur lain yang jelas punya efek gitu, yang punya elektabilitas yang tinggi gitu. Karena memang percaya betul sama elektabilitas, sehingga dengan demikian ya kalau elektabilitasnya misalnya Ridwan Kamil di DKI ini bisa cukup tinggi ya, coba bagaimana kita menggandeng. Tapi kan ya, Golkar juga tidak begitu saja gitu. Itu menunjukkan bahwa memang efek ini ya perlahan-lahan pasti akan memudar gitu dan akan ya seperti yang lain. Tapi saya katakan Soekarno itu pemimpin karismatik, sehingga meskipun sampai dengan beliau ya tidak ada lagi selesai tidak memimpin lagi republik ini, tapi semua orang masih menghargai beliau dan kalau mau bilang itu dikatakan efek terhadap PDI Perjuangan ya ada gitu. Tapi beda dengan yang kita maksudkan ya di sini ya Jokowi efek tadi gitu. Baik. Bang Andreas, kalau saya boleh simpulkan gitu ya, mungkin ya kalau Jokowi sudah memudar ya udah berarti Jokowi efek udah nggak ada lagi, apalagi Prabowo efek gitu loh. Nah jangan-jangan PDIP menganggap nggak ngefek nih dua-duanya ini sekarang nih begitu. PDI Perjuangan bangun partai dengan itu tadi basis kekuatan struktural mesin partai dengan ideologi. Partai ya. Saya kira dia partai. Di Gerindra pun saya kira mereka mempunyai cara-cara sendiri untuk bagaimana membangun kekuatan partainya gitu. Ya, tiap partai pasti punya, tidak hanya sekedar mengandalkan efek-efek dari efek-efeknya, pemimpin tapi atau ada pinjam mesin efek partai dari dan lain-lain pemimpin sosok ya. Karena ya sosok dari pemimpin, karena itu akan hilang dan memudar gitu. Meskipun kau bikin dengan segala macam mitos-mitos yang dibuat bagi bansos, terus kemudian survei dan kemudian bahwa tingkat penerimaan masih tinggi, ya bisa saja gitu, tapi temporer ya. Karena itu bagi bansos kemudian survei ya pasti memang tinggi gitu akseptabilitas. Sebelum Kakak Ujang, Bang Anin gimana nih kalau dari Bang Andreas ini kan kayaknya mitos-mitos aja nih, efek-efek ini mitos nih. Lebih banyak mungkin mesin partai dan lain sebagainya yang bekerja dibandingkan efek-efek itu. Iya, kalau dari sisi Pak Prabowo tentu diakui, kami semuanya mengakui di Partai Gerindra bahwasannya 99% besarnya Partai Gerindra lebih banyak faktor efek Pak Prabowo memang. Dan ketika orang memilih Partai Gerindra, salah satu konsideran utamanya itu adalah karena ini adalah partainya Pak Prabowo. Jadi efek Pak Prabowo, apakah beliau menjabat sebagai presiden atau menteri pertahanan atau bukan menjabat apapun di pemerintahan, efeknya selalu kuat dan itu faktanya terlihat misalnya dengan terus meningkatnya suara dari Partai Gerindra. Jadi dalam kasus Pak Prabowo memang
determinasi utama besarnya Partai Gerindra itu harus diakui adalah karena nama Prabowo Subianto, karena kiprah dan sikap politik dari Prabowo Subianto, Mas Fadil dan Mbak Rati. Oke, jadi artinya kalau pandangan yang berbeda nih kayaknya ya. jadi artinya kalau misalnya ada yang percaya mesin partai, ya Anda juga mengandalkan sosok partai berarti ya, Bang Anin? Satu hal. Jadi yang harus dipahami adalah besar dan kecilnya partai politik tentu banyak variabel. Tentu kalau selain mesin partai, ideologi, kemudian keberpihakannya dan afirmasinya kepada rakyat. Nah, di sisi lain juga tentu ada variabel tokoh utama. Nah, di Partai Gerindra, variabel tokoh utama itu adalah salah satu variabel penting yang mendongkrak besarnya Partai Gerindra. Kira-kira begitu, Mas Fadil. Oke. Bagaimana Kang Ujang melihat dua tanggapan yang agak berbeda? Atau mesin nih, gitu. Ya, kalau saya sih begini, misalkan Ibu Megawati, itu kan figur sosok yang luar biasa di PDIP. Ini dampaknya besar. Kakek saya aja ketika 99 gitu masih hidup, mana partainya Megawati? Saya cari-cari partainya Bung Karno, katanya kan. Nah itu kan figur, sosok dan Megawati efek ada gitu ada pasti. di situ. Dan makanya tokoh-tokoh yang lain juga ketua umumnya ya sosok yang bagus, Gerindra, Pak Surya Paloh, Cak Imin, semua ada. Jadi sebenarnya penting dalam konteks itu. Ya partai penting dia punya ideologi, punya identitas, gitu ya, punya masa penting. Nah, kalau saya kombinasi itu. Tetapi kalau kita bicara tadi efek Pak Jokowi, efek ke Pak Prabowo kembali, saya melihat di pilkada nih ya. Saya survei, saya juga ada pendampingan, saya cek gitu ya. Banyak tokoh-tokoh figur itu mencari Partai Gerindra. Karena dia tahu partainya Pak Presiden. Karena 27 November nanti itu Pak Jokowi, Pak Prabowo sudah dilantik. 20 Oktober, sorry. 20 Oktober. 20 Oktober, tapi 27 Novembernya pilkada ada. Pencoblosan sudah dilantik. Pak Prabowo artinya sekarang sih semua di Sulteng, bahkan di daerah tertentu yang tadinya misalkan di Tangsel, yang tadinya ada ingin melawan kota kosong, incumbent-nya, tahu-tahu ada Gerindra menyodok dengan Arisja dan Marcel. Lalu di Banten juga yang airnya sudah kuat, Gerindra juga mengusung. Tapi dulu Jokowi efek 2014 hanya 1-2% katanya. Katanya itu Bang Andreas. Bang Andreas yang tahu ya, tetapi saya meyakini tadi, bagaimanapun kekuasaan itu akan menjadi magnet bagi siapapun. Ketika Pak Prabowo berkuasa ya tentu semua kepentingan pendulum itu ada di sana. Dan itu teori yang sederhana dan umum saja yang terjadi di setiap siapapun yang punya kekuasaan. Jadi saya melihat tetap figur di Indonesia karena kita masih feodal, ya tetap akan dibutuhkan sampai kapanpun. Maka tadi partai politik Ibu Mega, PDI membutuhkan Ibu Mega. Sama juga para politisi hari ini yang menuju pilkada membutuhkan siapa yang sedang berkuasa. Itu sebenarnya ke situ pendulum kekuasaannya atau pendulum politiknya, dan itu fakta dan realita yang ada saat ini. Oke. Ya semua masa pasti ada akhirnya kan begitu. Baik Kang Ujang Komarudin, terima kasih. Bang Andreas Hugo Pardana, terima kasih. Bang Daniel Anzar Simanjuntak, terima kasih juga atas diskusi singkat kita pada pagi hari ini.